Fatifillah rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita ingin melanjutkan membaca kitab Mas'uliyatul Ab Al-Muslim fi Tarbiyatil Walad. Kita sampai pada Al-Mabhath Al-Thalith, pembahasan yang ketiga, Muqawwimatu Shakhsiyatil Ab. Hal-hal, komponen-komponen yang akan membentuk kepribadian seorang ayah. Jadi hal-hal apa saja yang hendaknya ada pada diri seorang ayah, terutama dalam proses pendidikan anak-anaknya. Di sini beliau menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, beliau mengatakan di antara unsur terpenting yang harus ada pada diri seorang ayah, awalan al-qudwatu. Yang pertama adalah qudwah. Qudwah itu apa? Panutan. Jadi ayah harus bisa menjadi panutan dalam rumah tangganya. Sebenarnya tidak perlu teori ribet macam-macam. Bapak pengen anaknya seperti apa, maka tinggal orang tuanya jadi seperti itu, maka insya Allah anak akan menjadi seperti keinginan bapak. Bapak pengen anaknya dekat dengan Quran, tinggal bapak ibunya dekat dengan Quran, maka nanti anak otomatis akan dekat dengan Quran, terutama yang anaknya masih kecil. Nah, bapak ingin anaknya seneng baca, tidak usah pakai teori macam-macam gitu. Tinggal bapak ibunya seneng baca, nanti anak otomatis akan ikut seneng baca. Cuma gitu aja sebenarnya. Jadi bapak inginkan dari anaknya itu seperti apa, maka munculkan itu dalam rumah, anak akan lahir seperti itu, atau anak akan tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Kenapa? Di sini beliau mengatakan wa yabda'u taqlidu 'indal atfali 'adatan mundu sanati tsaniyati takriban wa yablughu taqlidu ghayatahu fi sinnil khamisati aw sadisah. Ekonya enggak? Beliau mengatakan duk kewe. Entek kewe. Wis entek. Nah, anak itu cuma meniru apa yang dia lihat, terutama yang dia lihat di rumah. Lihat nanti bawa pulang ke rumah, perhatikan anaknya, maka itulah kita. Nah, cara berjalan, cara bicara, itu kalau nggak mirip bapaknya, ya pasti mirip ibunya. Kalau nggak mirip keduanya, wah, perlu diselidiki. Akan seperti itu. Coba nanti bapak perhatikan anaknya, kan? Lihat anak pertama. Oh, lihat bapak duduk sama ibu. Nanti perhatikan anak pertama. Oh, ini bapak banget. Cara ngomongnya, cara jalan, cara marahnya. Oh, yang ini anak kedua. Oh, ini kayak ibu. Nah,
Maka sejatinya ketika kita sedang menasehati anak, itu kita sedang menasehati diri kita. Kalau nggak tembus, coba ibunya. Ini saya sudah nasihati, tapi kok nggak bisa. Ini kan mungkin ada bagian dirimu yang ada di sini. Seperti itu. Nah, beliau mengatakan karena sejatinya anak itu adalah peniru. Dia akan menirukan apa yang dia lihat. Mundu sanati tsaniyati takriban, dimulai sejak usia 2 tahun kira-kira. Yang punya anak 2 tahun, jangan sampai umur-umur segitu 2 sampai 5 atau 6. Nah, itu usia banyak meniru. 2 sampai 6 tahun lah. Nah, yang punya anak umur 2 sampai 6 tahun, maka hati-hati dengan apa yang terlihat oleh anak. Karena kadang apa yang dicontohkan itu mampu mengajarkan sesuatu tanpa kita sadari. Bapak berbohong di depan anak umur 3, 4, 5 tahun. Kemudian tiba-tiba nanti anak juga jadi pintar bohong. Nah, itu harus berhati-hati. Kadang saya nggak pernah ngajari bohong, mungkin. Tapi mungkin bapak pernah bohong dengan orang lain dan dilihat oleh anak itu. Ada tamu ketuk-ketuk. Bapak sedang nggak pengen nemu nih. Anaknya suruh, anak bilang bapak nggak ada di rumah. Ya bapak sedang nggak mau nemu nih. Ada tamu ketuk-ketuk, assalamualaikum. Disuruh nyuruh anaknya, buka pintunya, bilang bapak nggak ada di rumah. Nah, kita menganggap mungkin itu biasa, padahal ini bapak sedang bohong. Nah, maka hati-hati. Anak usia 2 sampai, kalau usia 0 sampai 2 tahun itu kan lebih banyak ke ibu. Karena anak masih usia menyusui. Kemarin kita sampaikan, menyusui tidak sama dengan memberikan ASI. Itu tidak sama. Memberikan ASI bagian dari menyusui, tapi menyusui rodok itu tidak cuma ngasih ASI. Ya, ada pelukan di situ, ada ciuman, ada elusan, ada doa-doa baik di situ. Itu menyusui ya. Ibu-ibu lihat ibu-ibu ketika menyusui. Nah, setelah lepas dari usia 2 tahun, 2 sampai 6 itu anak mulai banyak meniru, maka di situ bapak harus mulai banyak hadir. Karena bagi anak, bapak adalah makhluk yang paling benar. Makhluk yang paling sempurna, apapun yang dilakukan bapak, maka itulah kebenaran. Hati-hati, hati-hati. Usia 2 sampai 6 itu anak akan meniru, terutama sosok yang harusnya dikagumi di keluarga itu, yaitu sosok ayah. Ya, nanti lihat aja, kalau kita punya anak kecil itu, dia akan niru. Mungkin cara berpakaian, cara jalan, kegiatan kita sehari-hari, itu akan tiru. Anak sejak umur 2 tahun misalnya ngelihat ayahnya, setiap adzan ayahnya langsung, misalnya ketika tidak ada uzur dia berangkat sholat berjamaah. Terus setiap hari itu yang dilihat oleh anak, maka insya Allah nanti kita nggak payah ngajak anak sholat. Bahkan mungkin kadang anak yang ngingetkan kita untuk sholat. Enggak payah. Kenapa? Anak saya kok payah sekali ya untuk diajak sholat. Usianya berapa? Usianya sudah besar. Saya khawatir jangan-jangan dulu pas dia kecil itu memang orang tuanya tidak pernah dilihat sholat oleh anaknya. Kalau sejak kecil, sejak usia 2 tahun ngelihat bapaknya sholat, ibunya sholat, terus seperti itu, maka insya Allah nanti usia-usia 7 tahun, itu anak sudah mudah sekali untuk diajak sholat. Bahkan tidak usah diajak. Kadang
dengar adzan pun kita ngelihat, anak kita sudah sedang sholat. Kalau dia perempuan, anak saya perempuan, ketika sudah adzan ngelihat, dia sudah pakai mukena, sudah sholat gitu. Ya mungkin usia 6, usia kadang sudah seperti itu. Jadi ya memang qudwah itu sesuatu yang sangat penting, jangan disepelekan. Maka hati-hati dengan apa yang Bapak lakukan di rumah, apalagi di situ ada anak kecil, itu semua akan dilihat oleh anak sebagai sebuah kebenaran. Apalagi yang melakukan adalah orang tua. Maka kata Ibnu Qayyim, dulu pernah kita sampaikan, penyebab utama kerusakan anak itu adalah bapak. Bapak mungkin tidak mengajarkan, tapi bapak mencontohkan. Bapak makan pakai tangan kiri, anak sudah melihat bapak enggak ngajarkan, mana kalau makan tangan kiri ya, terus sambil berdiri. Bapak diam, cuma makan tangan kiri, dilihat anak. Sudah. Maka seharian guru di sekolah, ibu di rumah ngajari adab makan, hari itu rusak semuanya. Gara-gara dia melihat sekali contoh dari bapaknya makan berdiri pakai tangan kiri. Hati-hati, hati-hati. Ya, apa yang kita lakukan di rumah, itu akan ditiru oleh mereka. Ditiru oleh mereka. Pernah kan ya, yang punya anak kecil, anaknya udah besar semua. Yang punya anak kecil dilihat kan, pasti niru kan, sekali niru bapaknya, niru ibunya. Emang kayak gitu, emang seperti itu. Wal atfalu yata'allamuna bil qudwati wal mathali aktsar bi katsirin mimma yadhun. Anak itu akan belajar dari panutan, dari contoh itu jauh lebih banyak dibandingkan yang orang-orang kira. Kita mengira enggak apa-apalah, dia masih kecil, enggak paham. Siapa bilang enggak paham? Ngelihat bapaknya sedang joget pas beralek, ngajak anak beralek, nyumbang, ya kan? Ngajak anak nyumbang. Usia 3-4 tahun gitu. Anaknya makan di bawah, bapaknya naik ke panggung. Enggak apa-apalah, anak kecil enggak paham. Ngelihat bapaknya joget di atas, udah terekam, joget, pintar joget. Namanya anak kecil. Saya juga heran, kadang saya nggak pernah joget yo, anak saya kadang joget. Ngelihat di mana? Kadang pulang itu sudah bandeng ke. Kamu loh denger di mana gitu loh. Nah itu kan kalau orang tua nggak peduli, nggak ngontrol, itu kamu denger di mana? Ya, kawan-kawan kan nyanyi di sekolah, nyanyi itu. Pas dulu sebelum sekolah itu, begitu ada musik, ada nyanyian gitu, dia komennya kan pasti gini. Wow, itu kok nyanyi terus? Kan enggak boleh. Sekarang itu makanya selain keluarga, lingkungan sekolah, itu juga menentukan, penting juga, sangat berpengaruh. Gitu pulang, langsung itu banding ke sama. Itu kan? Nah, kalau orang tuanya mungkin gitu, kalau yang kontrol dia bisa langsung itu kan. Nah, cuma yang orang tuanya cuek gitu loh, atau dia sibuk dengan pekerjaan sehingga yang seperti itu diperhatikan. Itu akhirnya jadi kebiasaan. Apalagi kalau dilihat langsung orang tuanya yang melakukan itu, jangan dianggap sepele. Nah, orang tuanya sedang nyawer di panggung, ya kan? Anaknya yang masih kecil itu ngelihat dari bawah, udah, ini contoh. Maka nanti pinter dia jogetnya pinter. Hati-hati. Nah. Dan juga hati-hati dengan nasihat yang kita tidak melakukan. Kita nasihati anak, begini, tapi bapaknya sendiri tidak melakukan. Itu hati-hati betul. Ya.
Karena nanti anak akan paham gitu kan. Memang berarti itu kan bohong ya. Enggak apa-apa lah ya seperti itu. Toh bapak juga melakukan itu. Bapak kemarin bilang, kalau habis maghrib pokoknya TV harus mati. Terus anak ngelihat bapak habis maghrib lihat TV gitu loh. Wah itu sudah. Mungkin anak diam aja kalau gitu ya boleh kita melanggar janji, melanggar apa itu boleh kok. Buktinya bapak melakukan itu. Jadi kalau memang itu sudah komitmen di keluarga, ini boleh, yang ini jam segini sudah tidak boleh. Patuhi itu, jangan kemudian dilanggar. Ketika dilanggar, udah, jadi bubar itu. Yang berikutnya, maka gini loh, selain ayah, pendidik itu juga penting, pengajar itu penting. Maka karena biasanya yang sangat mempengaruhi anak itu ya selain orang tua adalah pendidiknya, pengajar dia. Maka kita harus, terutama yang berkecimpung dalam masalah pendidikan, ya entah itu sekolah, pondok, TPA atau apapun itu, maka apa yang kita lakukan itu juga akan dilihat oleh anak didik kita. Maka hati-hati, jaga diri. Ya. Yang kedua adalah ar-rahmatu wal hubbu. Yang hendaknya ada pada diri seorang ayah adalah ar-rahmah. Rahmah itu apa? Sifat sayang, wal hubbu, dan cinta kepada anak. Pernah bapak ngomong sama anaknya, bapak sayang kamu. Bapak pernah? Malu, tabu kan bahasa kita. Wah, masa kayak gitu sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada siapa? Usamah ibn Zaid dan Hasan. Usamah ini anak angkat Rasulullah, Hasan itu cucunya. Allahumma inni uhibbuhuma wa Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua. Enggak apa-apa ngomong sama anaknya, bapak sayang kamu nak. Pernah tahu bapakmu? Enggak pernah, dikebuki terus. Enggak apa-apa loh. Atau bagian dari menunjukkan hub, rasa cinta itu adalah ayah mencium anak. Rasulullah SAW itu mencium anak, mencium cucunya, sehingga ketika ada seorang dia itu punya anak 10 anak, melihat Rasulullah SAW sedang mencium cucunya, orang itu komentar, wah saya punya anak 10 di rumah, nggak ada yang pernah saya cium. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Rasul mengatakan kepada orang itu, saya punya 10 anak di rumah, nggak ada satupun yang saya cium. Innahu man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Anaknya sama sekali tidak disayangi oleh dia, maka jangan salahkan nanti anak pun tidak ada sayang-sayangnya sama sekali sama orang tuanya. Rasulullah juga mengatakan, laisa minna man la yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil.
Adik kelas siapa yang sering dibully sama kakak kelas? Ada? Rian, Dian, sering dibully? Enggak. Ada kakak kelas yang sering bully, sering malak, utang nggak dibayar? Ada. Laisa minna man lam yarham saghirana. Rasul mengatakan tidak termasuk kelompokku, golonganku orang yang tidak sayang dengan yang kecil. Wa ya'rifu haqqa kabirina. Tapi juga hati-hati, yang kecil pun dia harus mengetahui hak yang besar, adabnya. Adab dengan orang yang lebih tua, apalagi adab dengan orang tua, itu ada adabnya. Nah, cuma di sini orang kehilangan ini ya, bahasa, kalau orang Jawa terutama bahasa halusnya hilang ya, ke orang yang lebih tua. Nah itu kalau bisa diajarkan lagi tentu lebih bagus. Cuma kadang saya kebawa juga ya, karena kadang kita pakai bahasa ini orang nggak bisa wes bahasa nganu gitu ya. Tapi itu dulu orang-orang tua kita mengajarkan. Nah, kalau di Jawa itu ada bahasa halus, bahasa yang hanya digunakan kepada orang yang lebih tua. Ada hak mereka, ada mereka, adab. Ya. Nah, jadi sayangi anak, cintai anak, nyatakan kecintaan itu kepada anak. Nggak apa-apa. Peluk anak, bapak sayang siapa, sebut anaknya. Peluk satu-satu, nggak apa-apa. Bapak sayang, nanti anak pun akan, aku sayang bapak, sayang. Nah seperti itu. Lucu gitu. Loh, kalau dibiasakan sejak kecil sebenarnya itu hal yang biasa aja. Nah, cuma kalau dulu kita tidak seperti itu, sekarang anak besar, bapak pulang ngaji, bapak mungkin anak akan, ini bapak ngapain itu kan. Tapi Rasulullah dulu seperti itu loh, menampakkan kecintaannya langsung disebutkan di hadapan. Ya Allah, aku mencintai keduanya, tolong cintailah mereka berdua. Ayo. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kira-kira orangnya seperti apa yang kita tahu dalam bayangan kita? Ya kan? Kalau jin saja, setan aja ketemu di jalan nyari jalan lain. Siapa di antara kalian kalau lewat jalan jinnya nyingkir? Azwar lewat. Nyingkir atau justru malah nyamperin? Woi. Ketemu konco lawas gitu. Kira-kira Umar bin Khattab itu orang itu loh. Kalau Persia Romawi dengar nama Umar udahlah gitu kan. Jin saja seperti itu. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Jadilah kalian di luar itu seperti singa, tapi di dalam rumah tetaplah berlemah lembutlah, main-mainlah sama anak-anak kalian. Jadi tidak harus kemudian di rumah mau tegang gitu. Silahkan kalian di rumah, singa gitu kan. Ketika masuk medan apa gitu, wah orang grogi semua sama dia gitu. Tapi begitu sampai rumah, mainlah sama anak-anak, sama istri. Jangan dibalik, di rumah jadi singa, di luar jadi kucing, meong-meong. Di rumah sama anak istrinya kayak singa gitu kan, ngaum terus. Begitu di luar, ya kucing. Jangan dibalik, di luar jadilah singa, apalah. Wah, pendapat-pendapatnya ditunggu apa gitu kan. Begitu di rumah, udah kalian jadi anak kecil, main sama anaknya, sama istrinya, seperti itu Umar yang menyanyikan itu. Maka nggak heran kan kita dengar cerita ada seorang dari Bani apa itu yang dipanggil oleh Umar bin Khattab karena mau dikasih jabatan. Begitu sampai di rumah Umar sedang main sama anak-anak kecil di rumah. Maka kemudian orang itu tanya, Khalifah, engkau main sama anak kecil?
Umar itu tidak bayangkan kok ada pertanyaan kayak gitu. Harusnya pertanyaan itu tidak akan muncul. Terus ditanya sama Umar, loh emang kamu nggak pernah? Wah saya nggak pernah. Ya udahlah kamu pulang aja. Nggak jadi saya angkat kamu jadi entah apa gubernur atau apa. Udah kamu pulang lah, nggak jadi. Kenapa? Kalau anakmu saja tidak pernah kamu ajak main, tidak pernah dipeluk, disayangi, apalagi nanti kamu jadi pemimpin yang bukan anakmu, bukan keluargamu, itu kamu mimpinnya mau kayak gimana? Itu dicoret sama Umar. Bayangkan, calon kepala desa satu main sama anak dan istri di rumah. Nanti ditanya kan istri anaknya, gimana bapakmu kalau di rumah? Malah bapak kejam. Wah nggak layak. Dah nggak usah nyalon. Nggak usah nyalon. Dicoret itu dulu kalau sama Umar itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalian di luar silahkan mau jadi singa, jadi apa gitu kan. Orang dengar nama kalian itu sudah. Tapi begitu di rumah, udah jadi kayak anak kecil. Main. Rasulullah SAW main kuda-kudaan sama cucu-cucunya. Sampai Rasul mengatakan sebaik-baik kuda adalah kuda kalian dan sebaik penunggang kuda adalah kalian. Kan Rasulullah yang jadi kuda. Sebaik kuda mana ada? Sebaik kuda kalian. Rasulullah yang jadi kuda. Seperti itu. Ini gimana dulu main sama bapaknya bisa ngasih tugas itu sudah dilaksanakan? Sudah, saya lupa tadi ngumpulkan. Ya, kalian tulis kenangan kalian sama orang tua apa, harapan sama orang tua apa. Nah, kalian tulis, insya Allah nanti kita kasihkan ke orang tua. Seperti itu. Jadi rahmah wal hub, sayang dan cinta. Nah, itu yang harusnya didahulukan sebelum marah, sebelum menghukum, seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan anak kecil itu. Diriwayatkan oleh Abi Layla qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala sadrihi aw batnihi al-Hasan aw al-Husain alaihi assalam fabala fara'aitu baulahu asari' fakumtu ilaihi faqal da'u ibni la tufzi'uhu hatta yaqdiya baulahu thumma atba'ahu al-ma'. Lihat Rasulullah SAW dengan anak kecil. Kata Abu Layla, kuntu 'indan Nabi, saya pernah di sisi Nabi SAW. Wa 'ala sadrihi aw batnihi al-Hasan awil Husain. Waktu itu saya melihat Hasan atau Husain itu sedang di perut Nabi atau di dada Nabi, pokoknya sedang lah. Kemudian fabala, Hasan atau Husain itu kencing. Bapak kalau anaknya yang masih anak terus kencing, apa yang dilakukan? Ini anak, bapak sedang tiduran, anak naik terus kencing gitu. Terus kencing di dada. Bapak tidur, anak naik kencing. Kira-kira sikap bapak pertama apa yang dilakukan? Anaknya kencing di dada bapak. Ya kan kadang namanya orang bapak sedang tidur, anak kan wah gitu kan, terus kencing gitu loh. Nah, itu terjadi sama Rasulullah SAW. Fakumtu ilaihi, begitu kencing tentu Abu Layla berdiri pengen itu kan ngurusi itu. Apa kata Rasulullah? Faqal da'u ibni la tufzi'uhu hatta yaqdiya baulah. Biarkan anakku ini, jangan ganggu dia sampai dia selesai kencing.
Biarkan dia, jangan ganggu sampai selesai kencing, baru nanti tinggal disiram dengan air. Nah gitu. Oh, begitu anak kencing, marahnya udah berapa hari. Udah cuapek gitu ya kadang ya. Udah cuapek baru dipel kencing gitu kan. Ya itu kadang ya jauh lah. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Karena seperti ini Rasulullah SAW. Anak kencing dibiarkan sampai selesai kencing, jangan ganggu. Maka nggak ada anak yang dalam didikan Rasulullah SAW kemudian dendam dengan Rasulullah, karena semua merasa disayangi oleh Rasulullah SAW. Terus yang berikutnya adalah al-adlu, adil. Nah, kalau ayah ingin berhasil atas izin Allah dalam mendidik anaknya, maka yang harus ada pada diri seorang ayah berikutnya adalah adil. Ayah harus adil. Jangan sampai ayah lebih mendahulukan salah satu anaknya dibandingkan anak yang lain. Yang terjadi, anak akan saling iri. Anak kalau sudah iri, maka dia akan membenci saudaranya itu. Jadi kenapa kadang tidak akur dalam rumah, dalam keluarga itu, satu anak dengan anak yang lain? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena anak tidak mendapatkan keadilan di rumah itu. Bapak tidak adil. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, i'tilu baina auladikum fil atiyah. Adillah kalian di antara anak-anak kalian fil atiyah, dalam bab pemberian. Kalau diberi, berilah yang adil. Jangan satu diberi, yang satu ditelantarkan. Kadang ya namanya fitrah. Memang kecintaan orang tua bisa jadi dia lebih cinta kepada sebagian anaknya, bisa jadi. Tapi kalau bab bicara keadilan, semuanya harus adil. Masalah kecintaan hati, mungkin ada orang tua lebih suka dengan anak pertama atau anak terakhir atau anak. Tapi kalau dalam bab keadilan, semuanya harus diperlakukan dengan adil. Tidak bisa bapak mau memberikan hibah untuk anaknya, silahkan, tapi berikan seluruh anaknya hibah yang adil. Hibah yang adil. Inna Allah Ta'ala yuhibbu an ta'tilu baina auladikum kama yuhibbu an ta'tilu baina anfusikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kalau kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kalian berbuat adil di antara kalian. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW berpesan agar berbuat adil itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kalau itu diabaikan, sudah. Apalagi bapak yang punya cita-cita punya istri lebih dari satu. Silahkan, tidak dilarang, tidak ada yang melarang, bahkan boleh. Tapi tadi kan syaratnya adil. Kalau tidak bisa adil, maka madorotnya lebih besar. Nggak usah maksain. Anak pun seperti itulah. Jadi ya tolong. Biasanya dalam bab pemberian sih yang sensitif. Ketika bapak ingin memberikan, berikan semua. Semuanya kebagian. Tidak kemudian hanya anak tertentu saja yang diberi, sementara yang lain dibiarkan. Jadi beliau mengatakan,
fa innal waladal madhlum rubbama nahaja suluk al-udwani ma'a ikhwanihi intiqaman li nafsihi aw rubbama athara dhalika alaihi wa sababun lahu dha'fan fit tahakkum fi ifrazatihi. Bisa jadi ketika anak merasa dizalimi, maka itulah yang kemudian menumbuhkan permusuhan dia terhadap saudara-saudaranya. Silahkan dicek, kenapa kok dia benci sekali dengan saudaranya? Rata-rata karena merasa dizalimi. Wah, itu yang lain semuanya diberi, dikasih, saya sendiri nggak dikasih apa-apa, padahal bapak ada gitu. Wah, itu kenapa kemudian dia benci dengan saudaranya? Itu gara-gara itu. Nah, yang berikutnya adalah al-mukhalatoh. Mukhalatoh itu berbaur dengan anak, ya, nyampur dengan anak. Yamilul auladu khasatan ba'da thaminati minal umri ilal julusi wal hadithi ila abaihim. Ini silakan nanti diperhatikan. Anak-anak yang umur sekitar 8 tahun, SD lah, SD kelas 2 ya, SD kelas 2 atau kelas 3, maka dia suka untuk duduk dan bercakap-cakap dengan ayahnya. Wa ya'limuna bi an yakunu ala syakilatihim wa yarghabuna fis sama'i ila tawjihatihim. Dan kadang anak usia segitu itu senang mendengar arahan dari orang tua. Harusnya seperti itu. Jadi kalau bapak punya anak sekarang mungkin usia kelas 2, kelas 3 itu kan. Nah, itu anak biasanya sudah mulai senang ngobrol sama ayah. Nah, di situ ayah harus pintar, jangan kehabisan tema. Jangan kehabisan tema. Berbicara, latihan. Anak punya masalah apa? Itu sudah mulai ngobrol sama ayahnya. Nah, itu luangkan waktu. Ketika seperti itu luangkan waktu. Jangan kemudian anak ada masalah, Pak, saya mau ngomong, bisa? Wah, bapak sibuk ya. Kapan-kapan lah. Besok anak lagi datang, saya mau ngobrol sama bapak. Wah, bapak belum bisa. Nggak bisa terus itu kan. Akhirnya anak males sudah ngobrol sama orang tuanya. Ngobrol sama orang tuanya udah males. Maka kalau ada anak usia 8 tahun sekitaran itu datang ke kita, tanya ke kita, itu tolong diseriusi, ditanggapi dengan luangkan waktu benar. Saya mau ngobrol, Pak. Ngobrol apa? Ngobrol. Silahkan ngobrol. Apa yang bapak bisa? Dia ngobrol tentang gini, kan? Itu kesempatan kita. Makanya tadi yang dulu pernah saya sampaikan, yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan di tengah kesibukannya itu apa? Maka ya minimal seminggu sekali kumpul sama keluarga semuanya, bapak, ibu, anak, dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah baca Quran bergantian. Saya nggak tahu sudah dilaksanakan belum. Coba. Ya habis subuh seminggu sekali lah. Kalau nggak bisa setiap hari, ya sering mungkin, tapi minimal seminggu sekali. Kumpulkan semua, ayo, ini habis subuh. Mulai siapa yang baca dulu? Oh, bapak lah, bapak kan pemimpin. Wah, bapak start baca Quran itu kan. Minta maaf nggak apa-apa, maaf tapi ya bapak bacaannya ya masih belajar, aduh. Oke lah, nggak apa, anak paham. Terus ibu, anak besar sampai anak kecil. Nah, dari membaca saja mungkin kita sudah nanti, bapak pas membaca
ternyata keliru dalam baca, anak belajar di TPA, bapak salah baca, sudah ada komunikasi, anak mulai membetulkan bacaan bapak, bagus kan? Selesai, terus ngapain ini? Yuk, baca artinya, baca artinya, itu anak seneng, ya anak kecil, seneng. Ya, kalau pengalaman saya, biasanya mbaknya baca ayatnya, adiknya saya yang baca artinya, saya yang baca artinya, adiknya baca artinya. Nah, kadang kita ketemu ayat-ayat yang di situ misalnya tentang hari kiamat, tentang apa? Itu saat kita bercerita tentang kiamat, itu kan? Itu gunung Kerinci hari ini, itu sudah meletus. Tapi itu kan masih kecil. Nanti hari kiamat udah, kita ceritalah surat apa itu? Kal'ihnil manfush, itu kan ayat-ayat itu. Nanti gunung itu seperti anai-anai yang diterbangkan, udah semuanya hancur lebur gitu. Apa? Itu kesempatan. Dicoba. Nanti bapak baca surat apa? Syukur-syukur kalau bapak persiapan dulu dari malam. Besok yang dibaca surat apa? Surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Bapak nyari dulu kan gitu. Apa kira-kira tema tentang surat Quraisy yang bisa saya sampaikan ke anak besok misalnya? Ya kali kan. Ini bapak cerita tentang perdagangannya orang Quraisy, musim dingin kemana, musim panas. Memang harus lelah itu. Tapi gimana bacanya? Tanya. Kira-kira besok topik saya ini. Kira-kira ini apa yang perlu disampaikan misalnya? Seperti itu. Jadi bapak tidak kehabisan tema. Begitu anak ngobrol, ya gimana tadi sekolah? Sudah kerjakan PR? Sudah selesai, diam. Ngobrol. Kan? Maka dalam menasihati pun itu nanti ada bahasa yang sifatnya langsung, ada yang diajak diskusi kan gitu. Kapan kita pakai bahasa yang langsung? Ketika anak ini sudah hampir terjatuh dalam hal-hal yang melanggar syariat, maka tidak bisa diajak diskusi kan gitu. Anak sudah beli minuman keras di kamar, ya kan? Ini jangan diajak diskusi, udah ini haram, langsung di stop, ya? Ini haram. Baru. Tapi ketika anak, dia nanya tentang ini, diajak diskusi dulu, ini dulu. Cari Rasulullah itu mengatakan begini loh nak. Sehingga kalau anak sama orang tuanya itu mukhalatah, berbaur, nyampur, ya kadang bercanda, maka nanti anak tidak perlu nyari sumber di luar. Apalagi yang anaknya menjelang balik. Ya kan? Balik itu kalau zaman Rasulullah usia 15. Rata-rata anak laki-laki usia 15 itu berarti usia berapa? Kelas berapa? Kelas 1 SMA? Iya 1 SMA lah. Rianto balik SD kelas berapa? Kamu balik usia berapa kira? Enggak ingat? Azwar? SMP kelas 2. Berarti usia berapa itu? 13-an. Terlalu cepat. Cepat. Maka sebenarnya mengatakan jangan-jangan nanti kalau anak balik sudah kembali ke usia 15, maka mudah-mudahan itu sudah mulai bagus kembali. Karena kadang kecepatan sekarang. Entah, mungkin kan itu banyak dorongan apalah itu kan dari luar itu. Tapi rata-rata ada yang SD? Siapa? Terlalu cepat. Makanya coba nanti tanya anak perempuannya kapan haidnya. Nah, itu anak menjelang balik itu orang tua harus akrab betul. Sehingga nanti anak mulai nanya itu nanya ke orang tua bisa ini.
Kalau jangan kemudian misalnya anak tiba-tiba datang, Pak saya tadi malam kok mimpi. Lo mimpinya gimana? Wah ngomong gitu. Saru, railah gitu kan. Akhirnya apa anak? Ya udahlah, nanya di luar. Kalau di luar ketemu sama yang benar, alhamdulillah. Kalau di luar malah nggak karu-karuan. Harusnya ketika bapak tahu anaknya sudah balik, anak gadisnya sudah mulai haid, anak laki-lakinya sudah mimpi. Wah itu kan mulai jelas. Berarti kamu itu sudah bukan anak kecil. Kamu sudah balik, berarti kamu sudah mukallaf. Sekarang kamu nggak sholat, berarti sudah terkena dosa. Nah, itu bapak harus jelaskan. Kamu sekarang kok nggak sholat, kamu sudah mukallaf, sudah balik, itu tanda balik. Kamu sudah dewasa, sudah terbebani syariat. Nah, itu kesempatan kan untuk menjelaskan. Makanya memang orang tua perlu belajar terus sehingga tidak kehabisan tema lah, tidak kehabisan tema. Wah itu nanti kalau sudah sering komunikasi sama anak, wah itu kadang anak tiap hari minta diceritain ayat atau diceritain surat gitu. Kadang kita yang besok lagi lah, minimal seminggu sekali lah. Ini ayo ceritakan surat ini, hari ini surat ini ya. Anak akan seperti itu, senang dengan cerita. Maka kalau kita bisa menjelaskan itu ke anak, nanti anak, berarti Quran ini hebat kan? Termasuk memberi nama kemarin, nama nanti ya kalian memberi nama kepada anak-anak kalian. Nah, itu yang paling mudah, yang paling gampang. Itu kalian carikan nama-nama orang-orang besar lah, nama-nama para sahabat, nama-nama sahabiat. Itu nanti ada saatnya anak nanya, ya kenapa saya kok namanya ini? Kenapa saya? Nah, itu enak, kalian ceritanya itu enak. Kamu namanya Umar, kalian tinggal cerita Umar bin Khattab kan gitu. Jadi itulah bapak ngasih nama kamu Umar itu biar kamu itu seperti Umar, nggak cengeng kayak Umar. Ceritakan Umar itu gimana? Kamu tuh Umar gitu loh. Masa Umar nangisan kayak gini? Gitu. Kamu tuh Utsman. Kenapa nama saya Utsman? Ceritakan sahabat Utsman bin Affan. Bapak pengen kamu itu meniru Utsman. Orang lihat kekayaannya, infaknya. Itu enak. Kita ceritanya ke anak itu enak. Nanti yang sudah sudah gitu kan. Nanti lah kalau kalian punya anak, gitu kan, kalian punya anak kemudian nama itu juga sudah kalian pikirkan, nanti ada saatnya anak nanya kenapa nama saya kok ini, kalian bisa bercerita banyak di situ, bisa menanamkan nilai-nilai keislaman di situ. Kan siapa? Ini kok siapa? Ini. Jadi nggak usah nyari-nyari nama yang ribet-ribet, yang mana begitu anak nanti tanya kenapa Pak nama saya kok ini, bapak nggak bisa jelasin. Bapak nggak, waduh apa ya dulu ya, bapak ya nggak ngerti ya. Pernah nggak kalian dulu nanya, Pak saya kok kasih nama ini kenapa? Enggak juga. Itu enak loh, maksudnya orang tuanya enak. Kalau Ustadz Budi Azhari itu anak-anaknya sebagian itu yang belakangnya itu dikasih nama-nama kota. Ada Isbilia tapi namanya nama-nama kota tapi yang pakai bahasa Arab di Spanyol itu ada siapa Isbilia, ada Usamah apa gitu kan. Beliau menjelaskan ke anaknya gitu. Kenapa saya kasih namanya kota-kota itu? Karena itu dulu kota-kota Islam, nanti sekarang sudah tidak di tangan umat Islam. Bapak pengen kamulah nanti yang akan merubah itu kembali menjadi kota Muslim. Gitu, nanam aja gitu. Jadi sejak kecil memang sudah ditanamkan visi yang jauh. Ada anaknya yang nggak dikasih nama kota, kata beliau,
Nggak apa-apa nak, kamu memang bapak sengaja nggak kasih nama kota, biar nanti kamu bisa ke kota ini, terserah kamu mau. Ya, jadi di nama pun itu harusnya sudah ada visi dari seorang ayah untuk anaknya itu nanti seperti apa. Itulah kenapa bapak kasih nama ini Rianto. Apa? Itu bahasa Anto itu anak ya, bahasa Sanskerta artinya anak, benar? Benar Pak Dirut? Ri itu apa? Itu kamu cari. Bahasa Sanskerta kayaknya enggak salah. Itu bahasa apa gitu kan? Cari. Nah, jadi kalau bisa nama pun sudah mengandung misi, visi ya gitu. Masuk nanti enak lah kalian ceritanya ke anak. Cerita nama-nama sahabat, udah. Oh, kamu namanya Hamzah. Wah, tinggal ceritakan tentang Hamzah. Yang laki-laki, perempuan Fatimah, banyaklah sahabiat. Fatimah, Khadijah, siapa? Nanti kita tinggal cerita. Wah, enak. Kamu tuh kasih nama ini begini. Oh, itu nanti nama anak itu ngulang-ngulang, senang sekali. Nama saya kan ini ya, biar kayak ini ya gitu. Oh, Bapak ngasih nama saya Fatimah ya, biar saya nanti bisa kayak Fatimah. Tapi bapak harus ceritakan tuh Fatimah kayak gimana gitu. Paham ya? Jadi mukhalatoh itu penting. Bapak jangan misah, tapi tetap membaur sama anak. Biasanya dimulai usia-usia itu, usia 8 tahun itu anak sudah bisa mulai diajak diskusi, ngajak ngobrol. Nah, karena nanti kalau bapaknya tidak membaur sama anak, biasanya anak sudah bikin geng-gengan di sekolah itu kelas 5 SD itu sudah punya geng sendiri. Lihat anak yang punya anak kelas 4, kelas 5 itu lebih kerasan di rumah atau di luar sama kawan? Di luar kan? Di luar. Apalagi kalau dia sama sekali tidak akrab dengan orang tuanya di rumah. Wes nggak pulang, kalau perlu ngendon kan gitu. Ya nak? Orang tuanya anaknya ngendon tiap hari ya nyantai. Orang tua pun harus tahu dengan siapa anaknya bergaul. Karena kalau tidak baik. Ini anak saya main game terus, misalnya di rumah nggak ada game, mainnya di mana? Di tempat kawannya. Berarti itu masalahnya di kawannya. Maka orang tua harus mencarikan kawan lain, kan gitu. Jangan kemudian orang tua nggak peduli sama siapa anaknya. Nggak tahu karo koncone siapa? Ya sembuh mau. Orang tua tahu lah dengan siapa anaknya keluar bergaul. Nah, nanti ketika ini nggak bisa, carikan kawan lain yang kira-kira tidak mempengaruhi yang buruk kepada dia. Terus seperti itu. Nah, karena biasanya ya anak itu akan ngumpul dengan yang sejenis. Nah, kita bisa perhatikan nanti, ini ngumpulnya sama itu, ini sama itu. Itu biasanya. Karena burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Kalau patah Arab mengatakan tidak ada burung apa gitu kan berkawan sama burung yang nggak sejenis, nggak ada, pasti sama yang sejenis. Sama kalian pun seperti itu, biasanya kalian akan akrab dengan yang setipe dengan kalian. Nanti tinggal dilihat. Rasulullah almar'u ala dini khalilihi. Kalau kita ingin menilai seseorang, lihat agama kawan akrabnya itu kayak gimana. Itu kurang lebih seperti itu. Kita pengen tahu anak kita seperti apa, lihat kawan akrabnya siapa. Kurang lebih sama. Paham ya? Alam bisawab. Jadi sampai yang ke berapa tadi? Keempat. Ya. Itu ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi hal-hal itu nantilah kalau kalian berkeluarga, maka usahakan tadi qudwah, al-adl, ar-rahmah, al-mukhalatah, masih ada lanjutannya, itu ada pada diri kalian sebagai seorang ayah. Wallahu bisawab. Forendi. Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.